Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan setanah air dari Sabang sampai Merauke. Salam merdeka, salam sejahtera. Rekan-rekan setanah air, Presiden Jokowi Dodo sudah mengajukan calon Kapolri, yaitu calon tunggal. Siapa dia? Dia adalah Kabaris Krim Komisaris Jenderal Listio Sigit. Nah, kita tahu siapa Listio Sigit, ya. Dia baru saja menunjukkan prestasinya, yaitu menangkap buronan kakap Joko Chandra, menjemputnya dari negeri jiran Malaysia. Nah, rekan-rekan setanah air, penunjukan Listio Sigit oleh Presiden itu merupakan hak prerogatif. Jadi, kita jangan mempersoalkan latar belakang agama dari Komjen Listio Sigit. Kemudian juga kita tidak perlu mempersoalkan soal dari mana etnisnya. Juga kita tidak perlu mempersoalkan angkatan akpolnya tahun berapa. Jadi itu semuanya merupakan kewenangan Presiden, dan juga kita harus ingat pada konstitusi kita bahwa siapapun berhak untuk menjabat jabatan apapun di tanah air. Apakah agamanya dia Islam, apakah Kristen, apakah Buddha, apakah Hindu, ataupun apakah dia Sunda, apakah dia Batak, apakah dia Madura, apakah dia Papua, itu tidak ada soal. Kita adalah negara Pancasila, negara yang sangat pluralis, dan konstitusi telah menjamin siapapun boleh menduduki jabatan apapun, termasuk jabatan presiden. Jadi tidak ada masalah dengan penunjukan Komjen Listio Sigit sebagai Kapolri calon tunggal. Loh, kenapa Presiden menunjuk Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal? Nah, ini juga merupakan kewenangan Presiden. Ingat rekan-rekan setanah air bahwa Polri itu ada di wilayah eksekutif, yaitu ada dalam kewenangan Presiden, di bawah Presiden. Nah, di dalam Undang-Undang Kepolisian, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 8 ayat 1 menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden, ya. Jadi jelas sekali bahwa Polri ini di bawah Presiden. Kemudian soal penunjukan Kapolri oleh Presiden, apakah dia mau calon tunggal atau yang diajukan kepada Presiden, atau apakah dia mau 2 atau 3, itu hak prerogatif Presiden. Nah, diatur di dalam pasal 11, ya. Jadi kita simak Pasal 11 ayat 1, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Jadi mengangkat dan memberhentikan Kapolri itu adalah mutlak full kewenangan Presiden. Kemudian disetujui oleh DPR. Jadi DPR itu hanya menyetujui saja. Ayat 2-nya, usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada DPR disertai dengan alasannya. Jadi Presiden Jokowi tentu memberikan alasan kenapa Listio Sigit diajukan menjadi Kapolri. Ini pasti sudah pasti ada alasan-alasannya. Ayat 3, persetujuan atau penolakan DPR terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh DPR. Jadi kalau DPR tidak memberikan jawaban dalam 20 hari, maka dianggap DPR menyetujui calon Kapolri yang ditunjuk oleh yang diajukan oleh Presiden. Kemudian ayat 4, dalam hal DPR tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh DPR. Jadi jelas kan? Nah, ayat 5-nya,
Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan DPR. Nah, kemudian ayat 6-nya perlu juga disimak. Calon Kapolri adalah perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karir. Nah, ini yang perlu disimak. Ayat 6, yaitu Listio Sigit ini pangkatnya dia sudah komjen. Kemudian karirnya dia sudah berada di posisi puncak, yaitu Kabareskrim. Jadi karirnya itu sudah ada di puncak, pangkatnya sudah komjen. Jadi di dalam undang-undang kepolisian tidak diatur soal angkatan Akpol, mau angkatannya lebih muda, mau angkatannya lebih tua, senior, junior, itu tidak diatur di dalam undang-undang kepolisian, tetapi yang diatur itu adalah karirnya. Jadi karirnya dia harus sudah di atas, kemudian juga kepangkatannya. Jadi pangkatnya juga harus sudah tinggi, perwira tinggi. Nah, jadi di dalam pasal 11 ini merupakan yuridis teknis, yaitu yuridis teknis itu adalah pasal-pasal yang diatur dalam penunjukan Kapolri, dan Presiden sudah tepat menerapkan hukum sesuai dengan Undang-Undang Kapolri. Nah, kemudian konsep yuridis teknis di dalam pasal 11 ini mengacu kepada teorinya, teori hukumnya itu. Teori hukumnya itu begini, kawan-kawan setanah air, bahwa Presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, dia itu punya tanggung jawab untuk mengamankan negara, untuk membuat tertib masyarakat. Nah, tentu kalau misalnya Presiden tidak mempunyai pembantu dalam bidang mengamankan negara di dalam negeri, yaitu internal, dan juga menertibkan masyarakat, dia tidak akan mampu kalau tidak dibantu. Maka harus dibantu oleh lembaga yang namanya Polri. Jadi itu secara teori kenapa Polri berada di bawah Presiden, berada di ranah eksekutif. Nah, itu teorinya. Kemudian juga teori hukum ini juga diakomodir di dalam Undang-Undang Kepolisian, yaitu pasal 2 yang menyebutkan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi clear ya. Jadi Polri ini fungsinya itu adalah penegakan hukum. Nah, tetapi Polri ini jangan dianggap sebagai eksekutor yang menentukan benar salahnya secara hukum. Kalau eksekutor yang membenarkan seseorang itu bertindak benar atau salah secara hukum, tetap pengadilan, yaitu hakim yang berada di ranah yudikatif. Itu lembaga terpisah dari Presiden, dan Presiden tidak punya intervensi dalam perkara substansi menentukan benar salahnya orang secara hukum. Nah, jadi jelas sekali. Nah, yang perlu ditunggu oleh publik dari Komjen Listio Sigit yang ditunjuk oleh Presiden sebagai Kapolri adalah tantangan yang cukup berat, yaitu apakah Listio Sigit ini mampu melaksanakan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait dengan penembakan 6 laskar anggota FPI di kilometer 50 tol Cikampek. Nah, ini yang harus menjadi perhatian publik. Ini merupakan tantangan yang berat buat Komjen Listio Sigit, dan akan menunjukkan apakah dia mempunyai integritas atau profesionalitas. Jadi kita jangan mempersoalkan latar belakang agama atau etnis ataupun angkatan, tetapi kita tunggu kemampuan Listio Sigit dalam menyelesaikan rekomendasi Komnas HAM. Jadi dalam rekomendasi Komnas HAM ini
ada 4 Laskar FPI yang ditembak oleh penyidik, oleh petugas kepolisian yang menurut Komnas HAM, menurut temuan Komnas HAM itu melanggar hak asasi manusia. Nah, rekomendasinya itu adalah penyidik yang menembak 4 anggota Laskar FPI ini harus dibawa ke pengadilan dengan segera dan terbuka, transparan. Nah, inilah tantangan Komjen Listio Sigit. Jadi begitu dia nanti dilantik, dia sudah dihadapkan pada persoalan untuk menyelesaikan rekomendasi Komnas HAM. Apakah dia mampu atau tidak? Nah, kita tunggu setelah Listio Sigit dilantik. Demikian analisis hukum dari channel 10 Menit Bedah Hukum. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.